Kalau engkau di dalam hatimu berpikir bahwa kau mungkin kalah, sesungguhnya kau sudah kalah. Dan kalau saya kampanye, saya harus minta izin presiden, saya menteri loh. Ya. Prabowo Subianto. Sosok yang satu ini memang sudah tidak asing lagi di telinga publik tanah air. Ketua Umum Partai Gerindra ini adalah satu-satunya tokoh politik yang hingga hari ini paling banyak mencatatkan namanya di bursa calon presiden sepanjang sejarah demokrasi pemilihan langsung di negeri ini. 3 kali mencalonkan diri dalam Pilpres, 3 kali pula ia gagal memenangkannya. Dan seperti tidak mengenal kata menyerah, Prabowo Subianto kembali menjajal peruntungannya pada Pilpres 2024. Berangkat dari latar belakang militer, Prabowo Subianto masuk dunia politik lewat Partai Golkar, lalu kemudian mendirikan partainya sendiri, Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra pada tahun 2008. Hanya berselang setahun sejak Gerindra berdiri, Prabowo dimajukan menjadi pendamping Megawati dalam Pilpres 2009. Dalam pemilu 2009, Gerindra berada di urutan ke-9 dari 38 partai peserta pemilu dalam perolehan suara. Pemilu berikutnya yakni 2014, Gerindra naik drastis ke posisi 3 besar perolehan suara di bawah Golkar dan PDI Perjuangan. Gerindra kembali menunjukkan kedikdayaannya pada pemilu 2019 lalu. Mereka berhasil menduduki tempat kedua perolehan suara terbanyak, berada di bawah partai pemenang yakni PDI Perjuangan. Untuk sebuah partai baru, Partai Gerindra termasuk partai yang sukses menarik perhatian rakyat Indonesia. Sosok Prabowo Subianto dianggap menjadi faktor utama partai ini mendulang perolehan suara yang sangat signifikan. Maka tidak berlebihan jika dalam 2 kali Pilpres, Gerindra selalu mengusung nama ketua umum mereka menjadi calon presiden. Terlepas dari segala macam kontroversi tentang dirinya yang seringkali dimunculkan setiap menjelang Pilpres, Prabowo Subianto merupakan tokoh yang layak diperhitungkan dalam kompetisi politik tanah air. Kalah dari SBY Budiono saat mendampingi Megawati menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2009, Prabowo maju lagi dalam Pilpres 2014 berhadapan dengan pasangan Jokowi Yusuf Kala. Sayangnya Dewi Fortuna belum berpihak kepadanya. Ia kalah lagi dalam pertarungan tersebut. Mimpi menjadi presiden harus dikubur sementara waktu sampai menunggu 5 tahun masa kerja Jokowi Kala berakhir. Dalam Pilpres 2019, kekuatan Prabowo sudah jauh lebih besar dari sebelum-sebelumnya. Ia memanfaatkan situasi politik kala itu yang memang sedang berada di titik didih paling tinggi pasca kekuatan politik Islam non-partai menampakkan diri di jalanan. Aksi bela Islam yang digagas beberapa organisasi Islam ibu kota dengan tokoh pentolannya Rizik Syihab masuk ke dalam lingkarannya. Ia digadang-gadang berpotensi besar memenangkan Pilpres tersebut seiring meluasnya respon ketidakpuasan publik terutama kalangan organisasi Islam terhadap pemerintahan Jokowi. Sayang, dalam pemilihan yang berlangsung serentak tersebut, perolehan suaranya masih belum mampu melewati perolehan suara Jokowi dan Ma'ruf Amin. Prabowo kalah lagi. Keberadaan Sandiaga Uno sebagai wakilnya yang diharapkan mampu menggait suara dari kalangan milenial belum cukup kuat. Untuk yang kedua kalinya, Prabowo Subianto tumbang. Banyak kalangan yang beranggapan Pilpres 2019 tersebut adalah keikutsertaannya yang terakhir jika kalah. Namun politik bukan ilmu pasti. Segala sesuatu bisa berubah tanpa diduga. Seperti ketika ia menerima pinangan Jokowi untuk bergabung di dalam kabinet.
Kita mungkin menyebut Prabowo adalah negarawan sejati yang berhasil menyingkirkan ego demi bangsa dan negara. Namun di sisi lain kita bisa melihat itu sebagai strategi politik jangka panjang Prabowo dalam menyiapkan diri untuk maju ke dalam Pilpres 2024. Perlu dicatat, pada periode pertama Jokowi, Prabowo berada di oposisi dan itu tidak menguntungkannya secara politik sebab meski didukung oleh kekuatan organisasi Islam ibu kota yang terkenal keras, Prabowo tetap gagal meraih simpati kalangan akar rumput secara luas. Pada periode kedua Jokowi ini, Prabowo ambil bagian dalam pemerintahan, memegang pos kementerian yang lumayan powerful, Menteri Pertahanan. Posisi inilah yang kemudian membuat citranya terus merangkak naik. Ia dekat dan menjadi orang kepercayaan Jokowi. Kedekatannya tersebut mengubah pandangan para pemilih Jokowi yang sebelumnya anti dengannya. Profesionalismenya dalam bertugas mengemban jabatan menteri diakui semua orang. Tidak ada dendam, tidak ada kebencian. Prabowo dan Jokowi menyatukan kekuatan dari sebelumnya lawan menjadi kawan yang mumpuni. Beberapa waktu lalu beberapa lembaga survei mengeluarkan hasil surveinya tentang elektabilitas tokoh politik dan sudah bisa ditebak nama Prabowo Subianto berada di posisi 3 teratas tokoh dengan elektabilitas tertinggi bersaing dengan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Hasil survei tersebut meski bukan sebuah jaminan, tapi cukup untuk menegaskan betapa Prabowo Subianto masih layak maju dalam pemilihan presiden. Siapapun nanti calon presidennya, yang pasti mereka harus ekstra berjuang sebab lawan yang mereka hadapi ini adalah sosok yang sudah makan asam garam, juga secara mental sudah terlatih di medan propolitikan Indonesia. Tinggal kita lihat apakah Prabowo Subianto menemukan takdirnya menjadi presiden di pemilihan presiden 2024 ini, ataukah harus mengulang kisah yang sama seperti Pilpres sebelum-sebelumnya. Mari kita biarkan saja waktu yang menjawabnya.